Surat 40 ayat 57. Surat 40 ayat 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يستوي قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى يؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu banyak yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Bahkan saking banyaknya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Namun walaupun Allah telah begitu banyak di dalam melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, wabil khusus kepada manusia, lebih khususnya lagi kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang betapa banyaknya karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa inna udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafarun. Dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian apapun yang kamu minta, apapun yang kamu butuhkan. Bahkan jika kamu ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, kamu tidak bisa menghitungnya.
Namun manusia benar-benar zalim dan kufur. Apa artinya zalim dan kufur? Menyalahgunakan karunia Allah, menyalahgunakan indera-indera yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang mestinya Allah memberikan kita indera-indera ini agar kita bisa menjadikan indera-indera itu sebagai sarana untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih banyak mengingat kepada Allah. Coba firman Allah dalam surat 16 ayat 78. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah adalah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Ayat ini berkali-kali, bahkan ratusan kali disampaikan. Wajah Allah sam'a, kemudian Allah menjadikan kamu pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidata dan hati, la'allakum tashkurun. Jadi Allah menjadikan kita, memberikan kita pendengaran, agar pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diberikan penglihatan agar penglihatan kita bisa kita jadikan alat untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan diberikan hati agar kita bisa memikirkan tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Namun kenyataannya banyak manusia yang menyalahgunakan indera-indera tersebut. Padahal bahaya daripada orang-orang yang menyalahgunakan indera-indera tersebut dalam surat 7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Di dalam surat 7 ini kebalikan daripada surat 16. Kalau surat 16 sam'a, absara, afidah. Dalam surat 7 afidah, absar, sam'a. Sungguh aku telah menyediakan neraka jahanam kebanyakan untuk jin dan manusia, di mana jin dan manusia yang telah aku berikan hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memikirkan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Diberikan penglihatan, tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Diberikan telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu kabarnya
bagaikan hewan ternak. Balhum adal. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya katakan dimuliakan oleh Allah? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dengan belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, sedikit banyak kita akan tahu tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Sehingga dengan itu insya Allah kita akan bisa hidup dengan cara yang benar. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ini tidak hanya sebatas menghafal, bacanya saja, kita harus berusaha memahami kandungan daripada Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersabda, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang di dalam hatinya tidak ada pemahaman sedikit pun dari Al-Qur'an, mereka itu taubahnya seperti rumah suwung, rumah yang suwung. Rumah itu polanya kelihatan bayo, rame karena dihuni oleh beberapa keluarga. Akhirnya dari keluarga itu pisah, masing-masing sudah berkeluarga, tinggal kedua orang tua. Itu aja sudah kelihatan sepi. Apalagi setelah orang tua, kedua orang tua tidak ada penghuni. Samun, Oman agak tinggali samun. Hati manusia yang tidak ada pemahaman sedikit pun daripada Al-Qur'an digambarkan seperti rumah yang kosong. Saya cerita sedikit ya. Saya dulu ketika masih kerja ngeloyong, disuruh mengecat rumah yang begitu besar tapi belum dihuni. Begitu masuk, kuduk sama wajah saya rasanya tebal seperti siak. Masya Allah, kau wandel rasanya kulit itu. Allah, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Dingin seluruh badan saya. Itu contohnya. Gue merasa ya kalau semuanya omah paling-paling dihuni bangsa halus supaya tau debu. Tapi nak hati kosong, ini bahayanya gede. Makanya marilah kita sebagai umat Islam, ya, kita harus bisa memahami kandungan daripada Al-Qur'an. Minimal ayat atau surat yang biasa kita baca dalam sholat. Ini monggo diupayakan untuk mengerti maksud-maksud ayat yang kita baca di dalam sholat. Para bapak, saudara ibu, mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita perhatikan ayat 57 dari surat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqadus samawati yakti utawi kedadiane penciptaan pira-pira langit, wal ardi lan penciptaan bumi iku akbaru luwih gedhe min
khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Mungkin ada yang sekilas mengingat ayat yang senada. Barangkali terlintas di dalam ingatan jenengan ayat yang senada. Surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini senada. Apakah kalian merasa bahwa penciptaan kalian lebih sulit daripada Allah mengangkat langit yang begitu tinggi dan luas? Walakina aksara nasi, tapi akake menungso iku layak lamuna ora padha ngerti. Kalau kalahnya langit bumi yang penciptanya lebih sulit, mereka semuanya tunduk kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, baik langit, bumi, gunung, pohon-pohon, itu semuanya sholat dan bertasbih. Langit, bumi, gunung, lautan, pohon-pohon, hewan-hewan itu bertasbih dan sholat kepada Allah. Menungso sing diparingi indra yang sempurna males. Kullun qada lima sholatahu wa tasbihah. Allah mengetahui cara makhluk-makhluk bertasbih dan salat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih apa saja yang ada di langit, termasuk bintang, bulan, matahari. Wa ma fil ardh, lebih banyak lagi, semuanya bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Masyaallah. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa semua makhluk bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastawi lan ora padha sapa alama wong kang buta wal basir lan wong kang melek. Begitu pula waladina amanu lan ora padha wong sing iman wa amilu sholihati lan berbuat amal sholih walal musiu lan wong kang nglakoni elek. Tidak sama antara orang yang buta, artinya tidak mengetahui aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, dengan orang yang melek, orang yang paham tentang aturan Allah, hukum Allah. Orang-orang yang tidak tahu hukum, dalam istilah umum, mereka hanya istilahnya bal kedua. Bal kedua. Senajan berdiri sak bantal, pokok kolu diuntal halal.
walaupun aspal. Kenapa? Karena buta, tidak tahu itu barang haram, tidak tahu itu larangan, tapi tetap dilanggar. Qalilan ma sedikit tatadzakkaruna, eling jerakabe, atau sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi pelajaran itu kadang-kadang bisa kita dapat dari apa yang kita lihat. Makanya kadang-kadang istilah buta hati. Buta hati. Kalau buta mata banyak orang yang cerdas, bahkan sampai hafal Al-Quran, akalnya mulia. Coba ketika turun ayat la yastawil qaiduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah, ayat itu semua mulanya tidak sempurna. Tidak sama minal mu'minin dari orang iman. Orang-orang yang hanya suka duduk di rumah dengan orang yang jihad fisabilillah. Tiba-tiba ada seseorang yang menangis, ya Rasulullah, seandainya saya sempurna seperti teman-teman yang lain, pasti kami akan berjuang fisabilillah. Lalu diturunkan tambahan kalimat ghairu ulil darari. Terus oleh penulis Zaid bin Sabit dimasukkan di tengah-tengah. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Gak padha wong sing lungguh nggih omah kejaba wong sing dalam keadaan mudarat. Lamun dibanding ambek wong sing jihad fisabilillah. Wakulan wa'adallah bismillah, masing-masing dijanji Allah kebaikan. Kemampuannya orang yang buta mungkin ya apa yang bisa dikerjakan, sedangkan orang yang bisa melihat, bisa berperang, otomatis derajatnya lebih tinggi. Namun kedua-duanya dijanjikan oleh Allah kebaikan. Karena yang jelas, mohon jangan angin ya, kalau jelas saya, semuanya menyatakan diri kita iman, beramal sudah. Nanti di sisi Allah derajat kita tidak sama. As-salat biqadri ta'ab, pahala itu menurut kadar keberatan seseorang. Wa kullu wa'adal husna. Semua umat Muhammad dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kira lama ya Rasulullah, sinten dari Nabi sing turun. Qala man atani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti aturanku, mereka akan dijamin masuk surga. Siapa yang mendurhakaiku, mereka lah orang yang membangkang.
Inna sa'ata sabne kiamat ikola adiyatun yang diteko, pasti tiba waktunya. La raiba orang keraguan. Ia ing dalam kejadian kiamat. Walakinna aksaran nasi tapi agak manusia iku layu minuna ora padha iman sama akeh. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang, pasti akan datang. Kalau dalam surat kiamat, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir memandang kiamat itu jauh, hal yang mustahil. Wa narahu qariba, kata Allah, sedangkan aku melihat kiamat sangat dekat. Bahkan kata Rasulullah, antara Allah menciptakan langit bumi seisinya dengan terjadinya kiamat itu hanya seperti jarak adzan dan qomat. Adapun kejadiannya lama amr saati ila kalamil basar, tidak ada kejadian kiamat hanya seperti orang yang mengedipkan mata. Sangat mudah, sangat cepat. Kita semuanya sekarang masing-masing merasa bahwa umur kita sudah puluhan tahun, belasan tahun. Umur kita Pak, kalau saya ketiga, kalau saya keenam, seterusnya. Setelah manusia menghadap Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaa. Setelah manusia melihat kejadian kiamat, mereka merasa bahwa hidupnya hanya satu saat di waktu sore atau pagi. Masya Allah, uripku biyen musuk esuk, aku urip mung sak sore. Jadi karena Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sana nanti bagaikan 1000 tahun hari yang kamu hitung. Sedina tengene akhirat pada karo 1000 tahun saniki. Jadi kalau kita diberikan umur 100 tahun, itu berarti berapa jam? Jamaah pengajian, sekali lagi hidup kita itu sangat singkat. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan ini, kita akan menyesal yang berkepanjangan. Apalagi Rasulullah menjelaskan bahwa setiap manusia yang sudah mati mereka pasti akan menyesal. Ma min ahadin yamutu illa nadama. Setiap manusia yang sudah mati mereka pasti akan menyesal tanpa kecuali karena muksinan, jika dia orang baik-baik, rajin, semangat, perhatian sama orang lain, nadama ala yastada. Mereka menyesal, kenapa saya tidak bisa menambahkan yang lebih banyak lagi. Andai kata dulu aku tahu seperti ini pahalanya, pasti akan aku perbanyak, akan lebih giat. Wa in kana musian, namun jika orang yang meninggal dunia orang yang jelek, orang yang hanya ura-ura dalam hidupnya,
tanpa memikirkan hari esok. Esok apa jari meneh nadama ala naza'a, mereka menyesal kenapa sempat menghentikan perbuatannya yang jelek. Padahal setiap manusia diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan umur, bahkan juga diberikan harta. Kanjeng Nabi piyambake mati dawuh kul law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani yasu. Katakan Muhammad, seandainya aku tahu sesuatu yang gaib, pasti akan aku berbanyak berbuat baik. Maksudnya untuk waktu menjelang kematian saja. Mati kurang dina wis gak metu-metu istighfar, maca Quran terus gak lain-lain. Karena di antara kita tidak ada yang tahu tentang sesuatu yang gaib, khususnya kematian. Pengenane sing kula termasuk warga jenengan nggih Mas Rikan. Nah, kula niku pengenane lak ngisi khotbah tengene Masjid Taman Bima. Badhe mlebet niku niku mikir kok suwe gak terikat. Suwe banget gak terikat. Pun mlebet salat sunat sing bagian memberikan pengarahan Ustaz kelangan derek malih. Sinten Pak? Derek rikat, mboten sakit Ustaz. Lah jelas wae kok badhe mlebet niku nangen-nangen. Kok suwe gak rikat, mboten sakit Ustaz. Nah itulah contoh mati gak kudu lara dhisik. Oke? Iki eling-eling. Mati gak kudu lara dhisik. Mati gak kudu ngenteni tuwek. Mati gak kudu duwe omah. Tanggung di mawon sinten mawon? Kapan mawon ampun kontrake entek budal. Makanya seringkali saya sampaikan umur kula jenengan umur kontrakan. Kalau sing jelek-jelune bakal corona. Bakal sing tengene air panas. Sak pila ngene kali margane Pak Dawud itu. Alumni ngriki namine Reza. Anakku ki Reza. Niki Pak tiga duwe nembe kali wulan iki. Sak pila. Gang sawulan krungu berita meninggal. Masya Allah, kaget. Berpinten nih, 35 tahun meninggal. Inilah yang perlu kita ingat. Kapanpun karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku akan menguji manusia dengan ujian yang jelek, ujian yang baik, fitnatan sebagai cobaan. Di dalam kehidupan kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ujian senang, ujian susah, ujian bahagia, ujian menderita. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa dirinya akan dibiarkan mengucapkan dirinya iman lalu mereka tanpa diuji? Wa laqad fatana
qablihim. Sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka Allah mengetahui benar orang-orang yang benar dan Allah mengetahui orang-orang yang berbohong. Jadi kita menyatakan iman, benarlah kami iman itu. Allah uji. Dan ujian itu tidak diberitahukan sebelumnya. Karena yang jelas walana aku bisa ini. Sungguh aku pasti menguji kamu dengan berbagai macam ujian. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin amwali wal anfusi wasamarat. Itu antara lain, masih banyak lagi. Babasyiris sabirin. Tadi ada pertanyaan dari murid kelas 3, kelas 12. Arti wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu nak terjemah tepat. Jadikanlah sholatmu dan sabarmu sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita sholat benar dan kita bisa sabar dengan baik, karena sabar itu seringkali kalau jelaskan betul syukur mulai sabar. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang kehilangan keluarganya. Tepatnya siapa keluarga yang meninggal? Karena dalam cerita macam-macam versi. Ada yang mengatakan suami satu-satunya, suaminya. Ada yang mengatakan anak satu-satunya, punya anak satu meninggal. Ada lagi pemahaman salah satu dari keluarganya. Wallahu a'lam bishawab, mana yang lebih benar? Karena merasa kehilangan keluarga, dia merasa susah, menangis. Menangis tidak hanya sewaktu ada di rumah saja, sampai dibawa ke makam, ditangisi di depan makam, dirangkul batu nisannya, menangis, matanya terpejam. Tanpa disadari Rasulullah mendekatinya dan berkata, ya falana iskiri wal katasidi innalillahi ma'akhadha wa ma'ata wa kulun indahu bi'ajalin musamma. Mbak, Bu, yuk, entah fulana itu kira-kira usianya seberapa? Ayo wedok fulana. Sabara yuk, Dik, berharaplah pahala dari Allah. Karena semua yang memberi itu Allah, sekaligus yang mengambilnya kembali adalah Allah. Dan setiap manusia itu sudah ditakdirkan masing-masing. Inilah saran bagus ya. Tanpa membuka mata langsung mulutnya yang dibuka, Pak. Ilaikani, pergi dariku. Inna kana tusibu ma'usibu. Sampai gak alami kaya kita alami. Terkaruan zaman aja sabar. Nabi gak dicewaku. Akhirnya Nabi pulang. Ternyata ada sepasang mata yang memperhatikan lalu mendekatinya. Entah bertanya atau memberitahu. Kalau bertanya mungkin, yuk, dibilangnya apa tadi oleh Nabi. Kalau memberitahu, orang yang bicara tadi adalah Rasulullah. Langsung matanya terbuka, tangisannya berhenti.
istighfar, astagfirullah, dosa apa yang sudah aku perbuat, kenapa saya memaki Nabi. Langsung berjalan menuju ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, atubu ilallah ya Rasul, kami bertobat kepada Allah dan Rasul, maafkan kami ya Rasul. Kami tadi tidak tahu kalau yang mengingatkan kami Nabi adalah Rasulullah. Baiklah, kami sabar ya Rasul. Sing jawab penggesing kaset tu. Nggih, sing jawab penggesing kaset. Apa jawaban Rasulullah? As-sabru inda sadaqatil ula. Sabar itu adalah apabila dihadapkan dengan peristiwa yang pertama. Nunggoi wong lara roh pote. Spontan kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firni bi musibati wa qulni minha. Roh barang hilang. Spontan, gak bengak-bengak dicek, langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau barangnya rusak, tanpa sadar nyenggol ruang, barangnya pecah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jadinya sabar. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah salatmu dan sabarmu, atau jadikan sabarmu dan salatmu sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kira-kira salat kita seperti ini sudah cukupkah kita jadikan apa Pak? Bahan alat untuk mohon pertolongan? Salat kita, sabar kita wis cukup kira-kira, wis memenuhi syarat kira-kira. Makanya kalau sudah seperti juret itu insya Allah juret, ceritanya juret. Para bapak saudaraku, ya mungkin itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.